Semua tersenyum di Gedung Putih, seperti yang telah kita bahas. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Donald Trump duduk bersama di kantor Oval menjelang pertemuan tatap muka pertama mereka sejak dimulainya kerjasama Amerika Serikat, operasi Israel terhadap rezim Iran. Pertemuan itu baru saja selesai setelah 90 menit dan digambarkan sebagai pertemuan yang produktif. Kedua pemimpin tersebut akan menghadiri upacara pemakaman untuk mendiang Senator Lindsey Graham pada awal jam berikutnya. Akan ada informasi lebih lanjut tentang itu nanti. Tapi sekarang, senang sekali menyambut Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB yang sekarang bergabung bersama kami dari New York. Duta Besar, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi, untuk memulai di awal pertemuan ini, tentu saja suasananya terlihat positif berdasarkan foto-foto dari Oval Office. Namun kami juga tahu ada beberapa diskusi serius dan bahkan mungkin keputusan-keputusan penting yang sedang dibahas dan diambil di balik pintu tertutup itu. Pertama-tama, pendapat Anda tentang pentingnya momen ini bagi Perdana Menteri Israel di tengah banyak spekulasi mengenai hubungannya yang kadang-kadang kurang mulus dengan Presiden Amerika Serikat. Perdana Menteri telah bertemu Presiden Trump sebanyak 8 kali sejak Presiden Trump kembali menjabat untuk masa jabatan keduanya. Itu sudah berbicara dengan sendirinya. Anda tahu, saya mengenal para pemimpin yang bahkan tidak bisa bertemu dengan presiden sekalipun. Itu menunjukkan kekuatan ikatan. Pemahaman bahwa kita bersama-sama. Kita memiliki tujuan yang sama, tantangan yang sama, dan musuh yang sama. Dan kami bersyukur untuk itu. Perdana Menteri datang untuk membicarakan masalah-masalah tersebut, memastikan bahwa kami sejalan dengan Amerika Serikat. Dan saya bisa katakan bahwa kami tahu kami memiliki mitra dan teman di Gedung Putih. Dan kami bersyukur untuk itu. Seseorang mungkin tidak ingin menanyakan tentang isinya, tapi bisakah Anda memberikan sedikit penjelasan tentang laporan bahwa Israel memang memiliki intelijen terbaru tentang program nuklir Iran, dan di tengah kekhawatiran bahwa Iran memanfaatkan waktu jeda ini, bisa dibilang, untuk membangun kembali kemampuan nuklirnya. Apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Jadi, kami telah membuktikan kemampuan intelijen kami. Anda tahu ketika kami menyerang lokasi dan teroris di Iran, Anda tahu rekan-rekan kami di Washington menghargai apa yang kami lakukan. Apa yang sebenarnya kami berikan kepada mereka. Dan ini bukan sebuah insiden. Ini adalah upaya yang berkelanjutan. Dan kami akan terus melakukan itu. Kami akan terus membagikan intelijen kami kepada sekutu kami di Washington. Kami memahami pentingnya hal itu. Mereka menilai, mengevaluasi. Kau tahu, Amerika Serikat mereka juga punya intelijen sendiri yang sangat mengesankan dalam hal skala. Tapi kadang-kadang kita membutuhkan orang yang tepat di tempat yang tepat untuk mengumpulkan informasi. Dan kami akan terus membagikan itu kepada ES. Apakah adil untuk mengatakan Duta Besar bahwa Israel senang tidak ikut turun tangan? Bisa dibilang, dari sudut pandang militer saat ketegangan ini terjadi antara Amerika dan Iran, dan dalam beberapa hal, juga negara-negara Teluk. Kami tahu, jika Presiden meminta Israel untuk terlibat lagi, tidak diragukan lagi bahwa Israel akan melakukannya. Tapi, apakah ada skenario di mana Israel mengambil tindakan terhadap Iran secara mandiri? Saya rasa menggunakan istilah senang itu tidak tepat. Anda tahu, kami sedang siaga tinggi. Kami siap untuk semua skenario. Kami menyadari bahwa situasi berkembang sangat cepat, Anda tahu, di Timur Tengah. Dalam beberapa minggu terakhir, Iran menargetkan 12 negara di Timur Tengah. Dan kami melihat bahwa beberapa rudal balistik sebenarnya menargetkan Yordania. Sangat dekat dengan Eilat. Jadi kami sudah siap dan kami mengatakan dengan sangat jelas, jika seseorang menyerang Israel, kami tidak akan meminta izin siapapun. Kami akan membalas segera dan akibatnya akan sangat menghancurkan bagi pihak lain. Jadi itu adalah pesan yang kami sampaikan secara terbuka maupun tertutup. Bagaimana pandangan Anda tentang sentimen di kalangan warga Israel mengenai kemungkinan terjadinya perang lagi dan kemungkinan harus lebih lama berada di tempat perlindungan bom? Jika hasilnya hanya kembali ke meja perundingan antara Amerika Serikat dan Iran mengenai nota kesepahaman yang sangat bermasalah ini, itu bukanlah hasil yang diinginkan oleh sebagian besar warga Israel. Jadi Anda tahu, beberapa tahun terakhir ini adalah masa-masa yang sulit bagi kami. Kita semua telah banyak berkorban. Itu tidak mudah, sangat menyakitkan. Tapi kami mengerti betapa pentingnya melakukan itu. Dan saya yakin sekarang hal itu sangat dihargai. Karena posisi kita jauh lebih baik dalam menghadapi ancaman regional terhadap kita. Anda tahu,
Jika melihat kemampuan Iran dari Hizbullah, dari Hamas, itu tidak sama. Jadi ya itu memang sulit. Ya orang-orang lelah. Tapi di saat yang sama, kami sadar bahwa kami harus membayar harga itu. Dan jika kami harus melakukannya lagi, kami akan melakukannya lagi. Kau tahu, meskipun ada harga yang harus dibayar, dan gambaran Anda, kami sadar bahwa kami hidup di kawasan yang berbahaya. Dan sesekali, kami harus unjuk kekuatan dan menunjukkan kemampuan kami. Berbicara tentang lingkungan yang keras, Iran punya banyak pilihan. Iran bisa tetap menutup selat, yang tampaknya justru dinikmatinya. Iran juga bisa menargetkan negara-negara teluk, yang sering dilakukan. Iran bisa mengancam akan membunuh para pemimpin dan politisi AS Serikat dan Israel. Dan tentu saja, Iran bisa melakukan serangan besar di lokasi baru yang dipilihnya. Apa kekhawatiranmu saat ini? Ya, kita memang punya banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi aku tetap optimis. Menurutku, kita harus melihat apa yang sudah kita capai. Kemampuan kita, dan kita sudah siap. Kita sudah siap dengan sistem pertahanan kita. Kita sudah siap dari sisi intelijen. Dan saya tahu bahwa kita bisa mempercayai para pemuda dan pemudi kita di IDF. Kamu tahu, putri saya, putra saya, kami semua adalah bagian dari upaya ini. Dan kami bangga dengan generasi muda ini yang benar-benar menyediakan Iron Dome bagi semua warga Israel agar bisa hidup dengan aman, menikmati musim panas. Kamu tahu. Dan meskipun ada semua ancaman dan tantangan, dan itulah yang saya katakan kepada rekan-rekan saya. Jika kamu datang ke Tel Aviv hari ini, kamu akan melihat, kamu tahu, keindahan Israel. Demokrasi yang hidup, dan saya yakin itu akan terus berlanjut. Secara singkat, apa pesan Anda saat ini untuk rakyat Iran? Pada awal perang ini, ada anggapan bahwa operasi militer pada dasarnya akan meletakkan dasar bagi semacam potensi pemberontakan, potensi perubahan rezim baru di masa depan. Dan maksud saya benar-benar perubahan rezim. Apa pesan Anda untuk rakyat Iran saat ini? Saya akan mengatakan kepada mereka bahwa rezim ini tidak akan bertahan lama. Ini hanya masalah waktu. Itu pasti akan terjadi. Saya tahu mereka sedang menderita. Kami berdoa untuk mereka. Kita semua membicarakan konsekuensi rezim itu. Tapi mereka merasakannya siang dan malam. Jadi kita bersama mereka. Dan saya percaya bahwa suatu hari nanti saya akan bisa datang dan mengunjungi rakyat Iran. Dan mereka akan bisa datang dan mengunjungi orang Israel serta negara-negara lain di kawasan ini. Hanya soal waktu sebelum kita menyingkirkan rezim ini. Duta Besar Danny Danon langsung dari New York. Saya selalu menghargai waktu Anda. Terima kasih banyak telah bersama kami di The Rundown. Terima kasih banyak, terima kasih.